Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Citra Ramadan Permata Okna dengan NPM 2014211019, Rahma Agustina dengan NPM 2014211031, Muhammad Bagas Pramudia dengan NPM 2014211047, dan Salsa Bella Yulindin Tias dengan NPM 2054211009. Kimia organik. Kimia organik secara umum diketahui sebagai salah satu bidang dalam kimia yang mempelajari senyawa karbon dengan cakupan bidang yang lebih luas dan lebih besar dari cakupan unsur lainnya, dan merupakan percabangan studi ilmiah dari ilmu kimia mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen, dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, halogen, dan belerang. Fungsi dan manfaat kimia organik. 1. Sebagai nutrisi. Dalam bahan makanan yang dikonsumsi tersusun dari senyawa-senyawa organik. Dengan adanya kandungan senyawa tersebut sangat bermanfaat sekali bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan fungsi tubuh kita. Senyawa organik yang terkandung dalam makanan dipengaruhi oleh struktur kimianya. Berikut beberapa contoh struktur senyawa kimia dalam makanan yang berfungsi sebagai nutrisi. Struktur trigliserida merupakan salah satu contoh komponen penyusun dari lemak. Lemak banyak digunakan dalam pembuatan roti, kue, memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan. Bagi kesehatan manusia, lemak memiliki peran dalam memberikan sumbangsih energi yang besar, yaitu sekitar 9 kalori, serta dapat mencegah penyempitan pembuluh darah, khususnya di jenis minyak tidak jenuh. Struktur vitamin C atau asam askorbat. Dalam buah-buahan dan sayur-sayuran banyak terkandung vitamin C. Secara bentuk struktur vitamin C adalah seperti gambar di atas. Vitamin C dalam dunia pangan dan kesehatan sangat berfungsi sekali dalam proses metabolisme tubuh seperti penyerapan zat besi, pembentukan hormon steroid dan kolesterol, serta daya tahan tubuh terhadap infeksi. 2. Sebagai bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan atau zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada saat pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Di pasaran banyak yang menjual bahan tambahan makanan yang alami seperti kunyit, daun pandan, serta bahan tambahan yang sintesis seperti sakarin, aspartam, dan asam benzoat. Kedua jenis bahan tambahan tersebut mengandung senyawa organik. Berikut contoh senyawa organik dalam bahan tambahan makanan berdasarkan fungsinya. Bahan pengawet seperti asam benzoat, asam propionat, nasorbat, kasorbat, asam cuka, etilen oksida, propilen oksida. Bahan pewarna seperti kurkumin, karotin, klorofil, eritosin, tartazin, indogakarmin. Pemanis seperti fruktosa, nasiklamat, sakarin, aspartam, sorbitol, neotam. Penyedap rasa seperti monosodium glutamate. Antioksidan seperti tokoferol, butil hidroksitoluen, butil hidroksianilin, propigalet, dan asam sitrat. 3. Pada bidang pertanian, kimia organik sering dipakai untuk pembasmi hama tanaman seperti pestisida. 4. Bidang industri senyawa organik dimanfaatkan dunia industri sebagai bahan baku maupun produk akhir. Beberapa industri tersebut adalah industri cat, tekstil, dan plastik. Dalam industri tekstil dan cat, senyawa organik yang digunakan adalah zat pewarna. Sedangkan di industri plastik dan tekstil, senyawa yang digunakan adalah polimer. 5. Dalam bidang kesehatan, kimia organik terdapat pada obat-obatan seperti parastamol, antalgin, dan aspirin. Macam-macam senyawa kimia organik. Yang pertama ada alkohol. Alkohol merupakan senyawa organik di mana pada atom karbon meningkat gugus fungsi hidroksil atau OH. Hidroksil terdiri dari atom oksigen dan hidrogen yang keduanya saling dihubungkan dengan adanya ikatan kovalen. Ini bawah ini adalah gambar contoh dari gugus fungsi alkohol. Lalu yang kedua ada ether.
Eter merupakan hidrokarbon yang mengikat gugus fungsi eter atau OR, di mana R yang berupa rantai karbon lain. Secara analogis, senyawa ini hampir sama dengan alkohol, hanya saja hidrogen terikat pada oksigen dihilangkan dan diganti oleh hidrokarbon. Berikutnya adalah contoh gugus fungsi eter. 3 ada aldehida. Aldehid atau aldehida adalah salah satu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil atau CO, yaitu atom karbon yang mengikat oksigen dengan ikatan rangkap dua bagian lain dari karbon terikat pada hidrogen dan rantai karbon. Berikut ini adalah contoh dari aldehida. Lalu selanjutnya ada keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat gugus karbonil. Secara analogi alkohol eter, hal itu juga berlaku pada aldehida keton, di mana pada keton serat struktur sama seperti aldehida, namun salah satu atom hidrogen yang terikat pada karbonil dihilangkan dan digantikan oleh hidrokarbon lain R. Berikut adalah gugus fungsi dari keton. Selanjutnya ada asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat baik itu gugus hidroksil maupun karbonil yang disebut dengan gugus karboksil. Sesuai dengan namanya, asam karboksilat memiliki sifat asam atau ber-pH rendah. Gugus karboksil terdiri dari gugus karbonil CO dan juga gugus hidroksil yaitu OH. Dalam senyawa ini, hidrogen yang berada di hidroksil bersifat asam yang menyebabkan pH senyawa ini rendah. Berikut ini adalah contoh dari gugus fungsi asam karboksilat. Lalu selanjutnya ada ester. Ester merupakan senyawa yang hampir sama dengan asam karboksilat, hanya saja hidrogen pada gugus hidroksilnya dihilangkan dan diganti oleh rantai karbon lain, sehingga dalam ester terdapat dua berantai karbon. Ester ini merupakan salah satu turunan dari asam karboksilat. Berikut ini adalah gugus fungsi dari ester. Lalu yang terakhir ada amina. Amina merupakan senyawa organik yang mengandung atom nitrogen terdiri dari 3 substituen terikat. Dalam amina, nitrogen dapat mengikat 3 jenis substituen lain seperti hidrogen maupun rantai karbon atau alkil. Berikut ini adalah contoh gugus fungsi dari amina.